Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Abdul Karim, di perkuliahan online kita yang kelima. Pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu bentuk pangkat dan akar dalam bentuk kutub polar dari bilangan kompleks. Yang kedua, kita akan mengenal definisi persekitaran lingkaran dan juga cakram. Nah, untuk materi kedua ini sebenarnya tidak sebagai materi penambah atau pengetahuan kita terhadap suatu bilangan kompleks di dalam lingkaran dan juga cakram. Oke. Untuk materi pertama kita akan masuk apa itu pangkat dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, di sini bentuk pangkat bisa kita definisikan berawal daripada perumusan dari bentuk perkalian ya. Jadi kemarin kita sudah mengenal bentuk perkalian pada koordinat kutub. Dan di sini dimisalkan ada Z1 dikali Z2. Nah, sesuai dengan kemarin pada perkuliahan online yang keempat, kita sudah belajar mengalihkan dua buah bentuk kutub, di mana di sini ada Z1 dan Z2 akan sama dengan rumusnya, yaitu R1 dikali dengan R2 dikali dengan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalian gunakan rumus Euler. Kalau di dalam rumus Eulernya, maka dia menjadi Z1 sama dikali dengan Z2 sama dengan R1 kali R2 E pangkat I theta 1 ditambah theta 2 gitu. Nah, kalau di dalam rumus Euler ini juga kita juga bisa menyingkat bentuk perkalian ini menjadi cis gitu ya. Jadi Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 cis theta 1 ditambah theta 2 gitu. Nah, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini bentuk pangkat itu adalah bentuk dia berulang dari perkalian yang berulang. Nah, di sini ada saya uraikan di sini, jika diketahui Z1 sama dengan R1 dikali dengan cos theta 1 ditambah I sin theta 1, Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2, dan seterusnya sampai dengan Zn atau Z yang ditentukan. Artinya dia nilai dari perkalian Z ini berhingga gitu. Nah, dengan syarat nilai n itu adalah bilangan asli gitu. Maka di sini kita bisa mencari dengan cara induksi matematika. Didapat konsep induksi matematika dengan rumus perkalian, yaitu Z1 dikali dengan Z2 dikali dan seterusnya sampai dengan Zn. Hasilnya akan sama dengan bentuk perkalian, yaitu R1 dikali R2 dikali dan seterusnya sampai dengan Rn. Dengan konsepnya adalah perkalian yang modal kita nih ya. Rn dikali dengan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan theta n ditambah dengan I sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan theta n. Jadi di sini kita menggunakan konsep induksi matematika yang dengan memanfaatkan rumus perkalian gitu. Jadi ini tidak konsepnya tidak berubah gitu ya. Bisa kita pahami di sini, ketika dia dikalikan sampai dengan sejumlah n, maka dia akan sama jari-jari atau modulus 1 dikali dengan modulus 2 dan seterusnya sampai dengan modulus n gitu. Nah, seandainya dari induksi matematika ini kita bisa memisalkan gini. Dari induksi matematika ini kita bisa memisalkan nilai Z1, Z2 dan sampai dengan Zn ini kita anggap adalah sebuah Z, atau dia adalah sebuah bilangan kompleks gitu yang sama. Maka konsep perkaliannya menjadi Z
dikali Z sejumlah sebanyak N, sebanyak bentuk pangkatnya gitu ya. Gitu. Maka di sini akan sama dengan R dikali dan seterusnya sampai dengan sejumlah R yang kita cari atau sejumlah pangkat yang kita cari. Nah, di sini akan kita peroleh cos theta ditambah theta, ini kan sama ya, theta tambah theta ditambah theta. Gitu, ditambah I sin theta tambah theta tambah theta tambah theta sampai dengan sejumlah N theta yang kita cari. Maka dari sini kita akan memperoleh bentuk pangkat Z pangkat N sejumlah N theta, sejumlah N yang kita akan kita cari, sejumlah Z pangkat N akan sama dengan R dikali dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Gitu loh. Yang tadi kita misalkan nilai Z itu kan sama dengan kalau di dalam bentuk kutubnya adalah R kali cos theta ditambah I sin theta, nilai Z-nya. Maka kalau dia dipangkatkan menjadi R dikali dengan cos theta tambah I sin theta pangkat N. Nah, ketika dia pangkat N, maka sesuai dengan konsep induksi matematika yang kita tadi uraikan, maka dia menjadi Z pangkat N akan sama dengan R pangkat N dikali dengan cos N theta ditambah I sin N theta, sejumlah N yang kita cari. Karena ini operasi penjumlahan, berarti berapa kali nih nilai N-nya, maka kita tuliskan di sini gitu. Atau bisa kita singkat dengan konsep Euler, yaitu dinyatakan dalam bentuk Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali dengan E pangkat I kali N theta dengan nilai N semua bilangan bulat. Berarti di sini bisa kita maknai semua bilangan bulat itu dia bisa bernilai bulat positif, bisa dia bernilai bulat negatif gitu. Jadi tergantung konteks dari pertanyaannya. Jadi kalau ada kalian menemukan nanti, oh dia bentuknya pangkat min 3 gitu, misalkan Z pangkat min 3, itu tidak akan jadi masalah karena sesuai dengan konsepnya atau sesuai dengan teorinya dia adalah menggunakan nilai N semua bilangan bulat gitu. Nah, di sini jika bentuk Z pangkat N ya sama dengan R pangkat N dikali dengan cos N theta ditambah I sin N theta, kita bisa menamakan teorema de Moivre. Jika nilai dari modulusnya atau mutlak Z sama dengan nilai jari-jari itu bernilai 1, maka Z pangkat N ini karena dia nilai jari-jarinya bernilai 1, semua yang dipangkatkan 1, semua R 1 dipangkatkan berapapun dia hasilnya tetap jadi 1, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Z pangkat N sama dengan, di sini 1 tidak saya tuliskan ya, dikali dengan cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Maka di sini sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Atau bisa disingkat dengan rumus Euler ya, teorinya Euler, yaitu Z pangkat N sama dengan E pangkat I dikali N theta. N itu berarti sejumlah pangkatnya gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Pada contoh soal kali ini saya akan memberikan 2 contoh yang saya rasa ini mudah dipahami oleh para mahasiswa sekalian. Yang pertama yaitu bentuk dari pangkat akar 3 ditambah I pangkat 7. Jadi perintahnya adalah sederhanakan. Kita akan menyederhanakan ini bentuk pangkatnya. Nah, di sini di dalam soal yaitu akar 3 ditambah I pangkat 7, ini nilai Z-nya sudah kita ketahui ya. Z dalam bentuk kompleksnya itu akar 3 ditambah I. Nah, ini kita konversi dulu ke dalam bentuk kutub. Nah, kalau ini saya tidak akan menjabarkan lebar-lebar gitu ya. Maksudnya bentuk kutubnya sudah kalian pahami pada pembelajaran terdahulu. Jadi saya sudah langsung memberikan hasilnya di sini ya. Udah dalam bentuk koordinat kutub atau bidang bentuk kutubnya gitu ya. Di sini dari hasil
nilai Z-nya, maka diperoleh modulusnya atau jari-jarinya yaitu 2 gitu. Dan juga nilai dari argumen atau sudutnya atau tetanya itu pi per 6 atau dia 30 derajat gitu. Nah, dari sini kita langsung memangkatkan sesuai dengan rumus yang kita sudah ketahui. Berarti di sini 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat 7 dikali dengan n theta. N tetanya berarti n-nya di sini 7, berarti 7 dikali dengan pi per 6. Makanya didapat adalah 7 pi per 6 untuk nilai dari tetanya yang sudah dipangkatkan dengan pangkat 7. Maka diperoleh sama dengan 2 pangkat 7 dikali dengan cos 7 pi per 6 ditambah i sin 7 pi per 6. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Sedangkan nilai dari cos 7 pi per 6 itu sama dengan min akar 3 per 2. Dan nilai dari sin 7 pi per 6 itu sama dengan min 100 min 1 per 2i. Maka dari sini kita kalikan ke dalam, masing-masing 128 dikali min akar 3 per 2 diperoleh hasilnya adalah min 64 akar 3. Dan 128 dikali dengan min 1 per 2i hasilnya adalah min 64i. Maka bentuk sederhana daripada akar 3 ditambah i pangkat 7 akan sama dengan min 64 akar 3 dikurang 64i. Nah, mungkin ini mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Kita akan masuk ke dalam contoh kedua. Di dalam contoh kedua, bentuk soalnya saya simpelkan. Ya, kalau tadi adalah ada cos pi per 6 ditambah i sin pi per 6 atau cos theta ditambah i sin theta, maka ini saya singkat atau sesuai dengan aturannya. Di sini ada 2 dikali cis 15 pangkat 7. Berarti cis itu adalah singkatan daripada cos i sin 15 derajat. Itu ya, berarti kalau dia di sini penyebutnya adalah ini, ketika dia dipangkatkan didapat hasilnya adalah 2 pangkat 7 dikali dengan cis 7 kali 15 derajat. Itu untuk penyebut. Nah, maaf, ini untuk pembilang. Nah, bagaimana penyebutnya? Di sini ada 4 cis kali 45 derajat ya, pangkat 3. Berarti tinggal kita substitusikan sesuai dengan rumus bentuk pemangkatan pada kutub ya, koordinat kutub. Maka diperoleh hasilnya adalah 4 pangkat 3 dikali dengan cis 3 kali 45 derajat. Dari sini 2 pangkat 7 didapat hasilnya 128 cis 105 derajat. Dan juga 4 pangkat 3 cis 3 kali 45 derajat hasilnya adalah 64 dikali cis 135 derajat. Nah, ini kita selesaikan dengan konsep pembagian yang kemarin kalian sudah pelajari di pertemuan keempat. Dengan mudahnya kita peroleh 128 dibagi 64 hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk pembagian cis 105 derajat per cis 135 derajat dia menggunakan konsep pengurangan. Maka diperoleh hasilnya adalah 105 derajat dikulang dengan 135 derajat. Gitu. Nah, dua cis ini adalah jari-jari tetap nih. Nah, sekarang cis ini kita uraikan menjadi cos i sin theta dengan jumlah derajatnya adalah negatif 30 derajat atau min 30 derajat. Nah, kalau min 30 derajat itu logikanya dia adalah searah jarum jam. Berarti dia jatuhnya di kuadran keempat. Ya, jatuhnya di kuadran keempat itu yang positifnya itu atau nilai positifnya itu adalah cos.
Berarti yang nilai negatifnya adalah sin. Nah, di sini untuk cos min 30 derajat diperoleh hasilnya akar 3/2, dan juga untuk sin min 30 derajat didapat hasilnya min I pangkat 1/2. Untuk ini kan sudah ada I-nya ya. Jadi di sini ada I pangkat min I 1/2. Nah, tinggal kita kalikan jari-jarinya, maka kita akan mendapatkan bentuk kompleksnya lagi, atau bentuk yang sederhana dari bilangan kompleksnya adalah akar 3 min I. Baik, untuk contoh kedua ini saya rasa juga mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Maka kita akan masuk lagi ke materi kedua kita, yaitu tentang bentuk akar pada bentuk kutub. Ya. Nah, ini adalah materi kedua kita. Kalau tadi adalah bentuk pangkat, ya, sekarang adalah bentuk akar. Berarti kalau tadi adalah bentuknya adalah Z pangkat N, kalau sekarang itu adalah bentuknya Z pangkat 1/N. Gitu logikanya. Kalau tadi adalah bentuknya Z pangkat N, kalau sekarang kita masuk ke dalam bentuk akar, yaitu Z pangkat 1/N gitu. Nah, di sini diandaikan W adalah akar daripada Z. Maka di sini ada W. W itu sama dengan N akar Z, atau bisa kita tulis W pangkat N itu sama dengan Z gitu ya. Nah, nilai-nilai akar sebanyak N buah nilai daripada N akar Z dapat diperoleh dengan mengacu pada kedua bentuk persamaan dalam bentuk polar. Yaitu di sini kalau dinyatakan dalam bentuk Z, Z itu akan sama dengan R dikali dengan cos theta ditambah I sin theta. Dan tadi yang kita misalkan W ini berarti W itu sama dengan, nah ini biar kelihatan berbeda, di sini W sama dengan R dikali dengan cos rho ditambah I sin rho. Ya. Maka bentuk W pangkat N sama dengan Z. W pangkat N sama dengan Z. Oke. W pangkat N ini dia bernilai sama dengan R pangkat N. Ini bentuk pangkat ya yang tadi kita pelajari ya. W pangkat N akan sama dengan R pangkat N dikali dengan cos N rho ditambah I sin N rho. Oke, sekarang nilai Z-nya. Z itu sama dengan tadi. Z sama dengan R dikali dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, kita lanjutkan lagi. Dengan mengambil nilai mutlak atau jari-jari kedua ruas ya, persamaan di atas, maka nilai Rn akan sama dengan R. Baik, kita lihat di sini R pangkat N kita ambil kedua ruas, ini ruas pertama, ini ruas kedua. Kalau kita ambil jari-jarinya ya, R pangkat N ini akan sama dengan R. Gitu, kita bandingkan R pangkat N sama dengan R. Maka R pangkat N sama dengan R, sehingga kita bisa tulis nih R-nya pangkatnya ini pindah ruas. Ketika pangkat dia pindah ruas menjadi dalam bentuk akar. Maka di sini R sama dengan akar N akar R gitu ya. Dan kita ambil lagi sekarang, kalau tadi adalah modulusnya yang kita bandingkan atau jari-jarinya, sekarang kita bandingkan argumennya atau sudutnya. Nah, kita pandang nih yang ini. Kalau ini kita bandingkan argumennya N dikali rho. Gitu ya. Sama dengan theta. Maka di sini kita tulis N kali rho sama dengan theta ditambah 2 kpi. Kok bisa 2 kpi? Jangan lupa di materi pertemuan kedua kita sudah mengenal nih nilai dari argumen itu ya. Argumen Z sama dengan A gede argumen ditambah dengan 2 kpi gitu ya. Karena kita
berkorelasi dengan akar, maka kita akan mencari nilai Z yang lainnya. Maka kita menggunakan rumus ini gitu. Kalau bingung, silakan buka di pertemuan kedua untuk penjelasan menentukan argumen yang menggunakan argumen Z sama dengan argumen Z ditambah 2kpi. Oke, dari sini ya, dari sini N ini pindah ruas, rekan-rekan sekalian. N ini dia pindah ruas. Ketika dia pindah ruas menjadi rho sama dengan theta ditambah dengan 2kpi per N. Oke, dari sini tinggal kita substitusikan nilainya. Kalau tadi ya W itu kita masukkan lagi ke sini ya. Ya, W itu tadi dimisalkan adalah N akar Z, maka kita masukkan N akar Z. Terus tadi R pangkat N kita misal hasilnya apa R pangkat N? Nah, R pangkat N itu sama dengan N akar R, maka kita substitusikan N akar N. Terus argumennya kita lihat di sini nih. Argumennya itu ya cos NP cos N rho itu kita masukkan adalah nilainya ini. Ya, rho itu sama dengan theta ditambah dengan 2kpi per N. Nah, untuk argumennya, maka dari sini kita bisa sederhanakan nilai dari Z pangkat N akar Z itu bisa kita tulis adalah seperti ini. Z pangkat 1 per N sama dengan R dikali dengan cos theta tambah I sin theta dikali 1 per N. Ini nilai Z-nya, ini Z-nya dipangkatin 1 per N. Maka dia hasilnya akan sama dengan R pangkat 1 per N. Ini kita sederhanakan R pangkat 1 per N dikali dengan cos theta ditambah I sin theta 1 per N. Gitu. Dari sini, sesuai dengan konsep pemangkatannya, ya kan, dia dikali kan. Dia dikali dengan N-nya. Maka kalau dia 1 per N, maka dikali dengan 1 per N. Maka di sini Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali dengan cos theta per N ditambah I sin theta per N. Jangan lupa theta per N-nya tadi kita sudah memisalkan nih di sini nih. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu Z pangkat 1 per N sama dengan R 1 per N dikali dengan cos theta ditambah 2kpi per N ditambah I sin theta ditambah 2kpi per N. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa sederhanakan rekan-rekan sekalian. Maka dari bentuk umum yang ini kita bisa sederhanakan menjadi rumus disikat jadi cis ataupun dalam bentuk rumus Euler gitu kan. Nah, tapi jangan lupa ini pangkatnya tetap 1 per N. Maka di sini Z pangkat 1 per N sama dengan R dikali dengan 1 per N cis itu singkatan dari cos I sin theta dengan nilai tetanya adalah theta ditambah 2kpi per N. Atau Z pangkat 1 per N itu sama dengan R pangkat 1 per N dikali dengan E pangkat pangkat theta ditambah 2kpi per N dikali dengan I. Dengan syarat K merupakan bilangan bulat gitu. Nah, K ini kalian bisa membayangkan nilai K ini adalah kelipatan gitu ya. Jadi ketika dia dibagi, dia perkiraannya adalah 1 kali putaran penuh atau 2pi gitu ya. Untuk perkiraan putarannya. Nah, mungkin rekan-rekan masih bingung bagaimana contohnya. Kita akan masuk ke dalam contohnya biar rekan-rekan semakin paham tentang konsep akar dari bilangan kutub ini ya. Oke. Sini ada contoh pertama. Tentukan semua nilai Z sama dengan min 8i pangkat 1/3. Oke, ini pertanyaan pertama. Dan tentukan nilai pada bidang kompleks. Jadi ketika kalian sudah buat ini,
digambarkan dalam bidang kompleksnya. Oke, di sini ya, Z itu sama dengan 8 dikali dengan 0 min I pangkat 1/3. Jadi kalau kalian kalikan hasilnya ini, tidak merubah nilainya. Kalau kalian kalikan, dia kembali lagi ke sini. Oke, dari sini kalian konversi ke dalam bentuk kutub. Oke, di dalam bentuk kutub, dia masuk ke dalam kuadran, antara kuadran ketiga dan juga kuadran keempat, pas di tengah-tengahnya. Ya, pas di tengah-tengahnya. Jadi dia antara kuadran ketiga dan juga kuadran keempat, dia terletak di sumbu Y negatif. Gitu. Maka di sini ya, dia bernilai min pi/2 untuk nilai dari argumen Z-nya. Oke, min pi/2. Atau kalau kalian mau dia itu konsepnya searah jarum jam ya. Dia searah jarum jam, maka dia bernilai min pi/2. Kalau kalian menggunakan konsep berlawanan arah jarum jam, itu dia bernilai 3/2 pi. Tidak ada masalah di situ. Gitu. Tapi dia tetap sama, dia terletak di sumbu Y negatif. Gitu. Itu tidak ada masalah. Ya, jadi kalau kalian jangan ragu, oh ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Yang penting letak titiknya benar, itu saya anggap benar gitu ya. Jadi saya koreksi adalah dia terletak di mana nih? Oh, dia terletak di sumbu Y negatif. Berarti kalau dia konsepnya searah jarum jam, jatuhnya adalah di min pi/2. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka dia nilai pi-nya adalah 3/2 pi. Itu tidak merubah nilainya gitu ya, tapi dia tetap benar gitu. Nah, kalau ini saya menggunakan searah jarum jam, dia itu bernilai min pi/2. Oke, kita lanjut lagi. Dari sini kita kalikan nih secara konsep pangkat gitu ya, 1/3 kali ke sini gitu. Dengan bentuk umum ini, maka saya peroleh ya, tinggal disubstitusikan nilainya. 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2 ya. Terus tadi theta nilai argumen Z atau nilai tetanya itu adalah min pi/2. Tinggal saya substitusikan karena ini theta, maka saya substitusikan ke sini, min pi/2 ditambah 2 pi/3. Oke, ditambah isin tadi tetanya tadi berapa? Min pi/2, substitusikan lagi ke dalam rumusnya atau bentuk umumnya. Udah jadi. Nah, n-nya berapa? Oh, n-nya itu atau pangkatnya itu adalah 3. Substitusikan 3-nya ke sini. Substitusikan 3-nya ke sini. Sudah? Nah, kalau sudah, kita sederhanakan nih. 8 pangkat 1/3 ini kita sederhanakan. 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita salin lagi ke sini. Nah, masukin lagi ke sini. Maka kita peroleh nilai Z-nya itu atau bentuk umum dari Z-nya dalam bentuk akarnya itu 2 dikali cos min pi/2 ditambah 2 pi/3 ditambah isin min pi/2 ditambah 2 pi/3. Nah, sekarang baru kita cari nilai K-nya. Ya, sesuai dengan pertanyaannya, tentukan semua nilai Z. Nah, Z-nya itu kalau kita substitusikan K-nya itu, atau kan dia termasuk bilangan bulat 0 itu kan. Nah, ini kalian bisa negatif juga bisa. Di sini saya ngambil nilai bulat positif gitu ya, termasuk 0 gitu ya. 0, 1, 2. Kalau kalian mulai dari negatif pun tidak masalah gitu, karena kita menggunakan konsepnya adalah bilangan bulat. Nah, saya menggunakan di sini nilai K-nya adalah 0, 1, dan 2. Oke. Di sini untuk bilangan kompleks yang pertama dari bentuk akar ini, saya masukkan 0, substitusikan K-nya 0 ke sini, berarti min pi/2 ditambah 2 kali 0 kali pi/3, maka
dia disederhanakan menjadi min pi per 6 untuk nilai tetanya, termasuk nilai sinnya gitu ya, karena tidak ada perubahan nih, nilai teta di sini tidak berubah. Oke, dari situ nilai cos min pi per 6 itu sama dengan berapa gitu kan, karena dia terletak di kuadran keempat ya, nilai cosnya positif ya, maka setelah dihitung didapat hasilnya adalah akar 3 per 2 ya, karena sudutnya itu adalah 30 derajat gitu ya di kuadran ke 4 gitu. Maka nilainya, nilai cos 30 derajat daripada pi per 6 adalah akar 3 per 2. Nah, nilai sin itu negatif di kuadran ke 4, maka nilai sin pi per 6 itu kan sama dengan setengah, karena dia negatif, maka di sini min 1 per 2 i. Tinggal kita sederhanakan, kita kalikan ke dalam 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan akar 3, 2 dikali dengan min 1 per 2 i sama dengan min i. Maka ini bisa kita buat dalam bentuk koordinat bilangan kompleks ya, koordinatnya itu akar 3, min 1 gitu. Nah, untuk yang kedua, jika K sama dengan 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, maka di sini saya tulis adalah Z1-nya. Sama dengan 2 dikali dengan cos pi per 2. Kok bisa pi per 2? Kita substitusikan satunya ke sini rekan-rekan sekalian. Min pi per 2 ditambah 2 dikali dengan 1 dikali pi, berarti min pi per 2 ditambah dengan 2 pi. Min pi per 2 ditambah 2 pi itu sama dengan 3 per 2 pi. 3 per 2 pi dibagi 3 ya sama dengan pi per 2 gitu. Makanya nilai tetanya yang kedua ini ya yaitu pi per 2. Maka di sini cos pi per 2 ditambah i sin pi per 2 disederhanakan menjadi 2 dikali dengan, untuk cos pi per 2 sama dengan 0, dan cos pi per dan sin pi per 2 hasilnya adalah i. Kita sederhanakan menjadi 2 kali i, maka sama dengan 0,2 di dalam koordinat bilangan kompleksnya. Nah, untuk yang ketiga di sini K sama dengan 2. Untuk itu Z2 sama dengan, nah kita substitusikan 2-nya ke bentuk ini lagi. Min pi per 2 ditambah 2 dikali 2 pi per 3. Maka di sini 4 ditambah dengan min pi per 2 terus dibagi dengan 3. Maka diperoleh hasilnya adalah 7 pi per 6. Nah, 7 pi per 6 kita cari nilai cosnya. Cos 7 pi per 6 itu sama dengan min akar 3 per 2. Sin 7 pi per 6 sama dengan min 1 per 2. Maka ketika dia disubstitusikan atau kita kalikan ke dalam ya duanya atau jari-jarinya kita kalikan, ini kali ke sini hasilnya min akar 3, 2 dikali min 1 per 2i hasilnya adalah min i. Maka dia dirubah ke dalam koordinat bilangan kompleks menjadi min akar 3, min 1. Terus di sini kalau kalian lanjutkan ke K3, K4 juga tidak masalah gitu ya. Silahkan dilanjutkan gitu. Tapi ketika kalian lanjutkan, dia akan berkorelasi dengan gambar ya. Ini dia berkorelasi dengan gambar. Untuk gambar yang pertama dia terletak di sini rekan-rekan sekalian, akar 3 min 1, sudutnya di sini dengan jari-jari yaitu 2 gitu ya. Terus yang kedua dia jatuhnya di sini nih, set, untuk ke K1 gitu ya. K3 juga dia jatuhnya di sini nih, sini. Kalau kalian lanjutkan ke K3 ya, di sini ada
K2 di sini di bagian ini. Kalau kalian lanjutkan ke K3, kalian hitung K3 akan kembali lagi ke sini. Gitu ya. K4 dia akan kembali lagi ke sini nih, diletaknya di sini nih. K5 dia balik lagi ke sini, K6 ke sini lagi. Jadi dia hanya mempunyai 3 saja gitu ya. 3 saja ternyata. Makanya saya cukup mengerjakan sampai dengan 3 saja sesuai dengan jumlah n-nya gitu ya. Ternyata ketika kalian coba K0 hasilnya ini, K1 ini, K2 yang ini, kalian coba K3 kelipatan yang ketiga nih, kembali lagi ke sini gitu loh. K4 kembali lagi ke sini gitu ya. Jadi sesuai dengan jumlah n-nya saja gitu. Jadi semakin banyak n-nya, terus banyak pangkatnya, akan semakin banyak juga titik-titik yang ada di koordinat ini ya. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh kedua biar semakin paham. Oke. Nah, ini ada contoh kedua, dia bentuk pangkatnya yaitu 1/4 ya. Tentukan semua nilai Z sama dengan min 2 akar 3 min 2i 1/4 pangkat 1/4 dan tentukan nilai-nilai pada bidang kompleksnya. Nah, kalau yang ini ya, kalian konversi dulu ke dalam bentuk bentuk dari kutub. Ya, ini adalah Z-nya. Z sama dengan min 2 akar 3 min 2i, maka kalian rubah ke dalam bentuk kutub, didapat hasilnya adalah 4 untuk jari-jarinya kali dengan cos 7/6pi ditambah i sin 7/6pi. Karena di sini bentuknya pangkatnya adalah 1/4, maka di sini ditulis 1/4. Oke. Nah, kita kembali lagi bentuk umumnya, jangan lupa tulis lagi lah biar nggak lupa gitu ya. Sehingga Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n dikali dengan cos theta ditambah 2kpi/n tambah I sin theta ditambah 2kpi/n. Nah, dari sini karena nilai jari-jarinya adalah 4, maka kita substitusikan 4 pangkat 1/4. Didapat hasilnya adalah, disederhanakan hasilnya akar 2. Nah, nilai tetanya berapa? Tetanya adalah 7/6. Kita substitusikan ke dalam bentuk umumnya, didapat hasilnya adalah 7/6pi ditambah dengan 2kpi/4. Ya, jangan lupa kok ada 4-nya dari mana? Tadi kan 3, sekarang 4. Nah, jangan lupa 4-nya itu dari jumlah pangkatnya. Di sini pangkatnya berapa? 4. Berarti nilai n-nya juga 4 gitu. Maka kita peroleh nilai tetanya untuk nilai cos 7/6pi ditambah 2kpi/4 dan i sin juga sama, i dikali sin 7/6pi ditambah 2kpi/4. Nah, ini ada kita peroleh bentuk Z secara umum. Ya, kita akan mencari semua nilai Z ya, semua nilai Z yang memungkinkan. Oke, yang pertama, jika K-nya 0, maka Z0 sama dengan akar 2 sesuai bentuk umumnya, akar 2 dikali dengan cos. Nah, 7/24pi dari mana? Nah, kalian memasukkan nolnya ke dalam bentuk K-nya ini. Berarti 7/6pi ditambah dengan 2 kali 0 kali pi/4. Maka akan diperoleh menjadi 7/24 untuk nilai theta yang pertama. Nah, dari theta ini, dari cos 7/24pi ditambah i sin 7/24pi, kalian cari nilainya. Nah, di sini akan diperoleh ya dengan menggunakan kalkulator, akan diperoleh hasilnya adalah 0,6087. Dan juga nilai sin dari 7/24pi adalah 0,7933i. Dikalikan dengan akar 2,
diperoleh hasilnya adalah 0,8608 dan akar 2 dikali dengan ini, maka diperoleh hasilnya adalah 1,1219i. Atau di dalam bentuk bidang kompleksnya atau titik pada bilangan kompleks adalah ini 0,8608. Nah, ini sebenarnya koma ya. Biar membedakan antara ini saja gitu ya. Ini koma 1,1219. Oke, yang selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka ya di sini adalah Z1. Kita masukkan R-nya adalah akar 2 ya, sesuai dengan rumusan ini atau bentuk umum dari bilangan kompleksnya yang kita peroleh. Kita masukkan K-nya adalah 1, masukin ke sini nih K-nya 1, berarti 7/6pi ditambah 2pi per 4. Maka ketika kalian hitung diperoleh hasilnya adalah 19pi per 24. Gitu, untuk nilai theta yang kedua. Dari sini cos 19pi per 24 itu hasilnya adalah min 0,7933 dan nilai sin dari 19pi per 24 adalah 0,6087i. Kalian kalikan dengan akar 2, maka diperoleh hasilnya adalah min 1,1219 ditambah dengan akar 2 dikali dengan ini adalah 0,8608i. Maka bentuk dari koordinat bilangan kompleksnya adalah ini, gitu. Nah, kita lanjutkan untuk bentuk bilangan kompleks yang ketiga. Jika K sama dengan 2, maka Z2 sama dengan akar 2 dikali dengan cos. Nah, theta kita substitusikan lagi, K-nya 2 nih. 7/6pi ditambah 2 kali 2pi. Berarti di sini 4pi ya. 7/6pi ditambah 4pi per 4. Hasilnya adalah 31pi per 24, rekan-rekan sekalian. Terus kalian tinggal cari nilai cosnya dari 31pi per 24, maka akan diperoleh dengan menggunakan kalkulator adalah min 0,6087 dan nilai I dari sin 31pi per 24 yaitu menjadi min 0,7933i. Nah, kalikan dengan akar 2, maka akan diperoleh min 0,8608 dan ini dikalikan dengan ini, akar 2 dikali dengan bilangan imajinernya, maka didapat hasilnya adalah min 1,1219i. Maka pada koordinat atau titik pada bilangan kompleksnya yaitu min 0,8608 dan juga pada bilangan imajinernya adalah min 1,1219. Yang terakhir adalah ini untuk K3 atau bentuk bilangan kompleks yang ketiganya yaitu Z3 sama dengan akar 2 dikali dengan ini, kita substitusikan 3-nya ke sini lagi nih. Berarti 7/6pi ditambah dengan 2 dikali dengan 3pi. Berarti sini 6pi. Berarti 7/6pi ditambah 6pi per 4 untuk nilai theta yang keempat ini. Maka diperoleh hasilnya adalah 43pi per 24. Kita cari nilai cosnya, maka diperoleh hasilnya adalah 0,7933 dan nilai sinnya adalah dari 43pi per 24 adalah 0,6087i. Dari situ kita kalikan dengan akar 2, diperoleh hasilnya 1,1219 dikurang 0,8608i. Nah, disederhanakan jadinya seperti ini atau bentuk koordinatnya adalah ini. Dari situ baru kita masukkan nilai ini pada bidang kompleks. Nah,
Untuk yang bentuk yang pertama, untuk K0 dengan jari-jari adalah 2. Nah, kalau akar 2 dengan sudutnya adalah 7/24 pi, ini nih yang pertama nih, sudutnya di sini. Itu adalah Z0 gitu ya, atau Z yang pertama sebenarnya Z0 ya. Ini Z0. Terus kita lanjut lagi Z1. Z1-nya yang ini yaitu 19 pi/24 untuk nilai tetanya atau nilai sudutnya dengan jari-jari adalah akar 2 sama. Ini yang kedua nih, yang ini. Nah, untuk yang ketiga adalah K3, di sini akar 2 dengan sudutnya adalah 30 pi/24, berarti dia jatuhnya di sini. Gitu. Yang terakhir 43 pi/24, berarti dia jatuhnya sini. Kalau kalian cari lagi, saya ingatkan lagi, kalau kalian cari lagi dengan K4 gitu loh. Dari K4 itu dia nilai K yang keempat ini akan kembali lagi ke ini, ke titik yang ini nih. Kembali lagi, dia akan muter terus gitu. Kayak baling-baling gitu ya. Jadi dari sini kalian cari lagi K4, maka jatuhnya di sini. Kalian cari lagi K-nya 5 ya. K-nya 5 jatuh di sini, K6 ke sini. Jadi dia akan kembali terus ke titik-titik yang sama gitu. Jadi cukup kalian selesaikan sejumlah dengan N-nya. Oke deh. Gitu saja penjelasan untuk materi pertama kita. Ini adalah tugas, hanya ada 2. Silakan dikerjakan ya. Ini 2 soal, dia bentuknya pangkat 10 dan juga Z pangkat 5 sama dengan min 32. Ini A dan di sini adalah B sesuai dengan contoh yang saya berikan yang ini ya. Gitu cara penyelesaiannya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Kita akan masuk ke dalam materi kedua kita pada hari ini. Nah, ini adalah materi kedua kita. Di sini di dalam materi kedua kita tidak ada penugasan, hanya sekedar tahu apa itu definisi persekitaran lingkaran dan juga cakram. Nah, dalam bagian ini kita akan hanya memperkenalkan himpunan dari bilangan kompleks atau titik dalam bidang Z. Dan berhubungan sangat dekat antara satu dengan yang lainnya. Kami akan memperkenalkan konsep dasar dari suatu lingkungan dari epsilon. Nah, dimisalkan di sini ada Z0 elemen dari suatu bilangan kompleks dan epsilon 9 board hosts dari lingkungan. Ya, ini atau nama lainnya adalah lingkungan dari Z0 adalah suatu himpunan epsilon sama dengan Z elemen dari suatu bilangan kompleks di mana mutlak Z dikurang dengan Z0 kurang daripada epsilon. Himpunan dari epsilon 0 Z0 ini sering pula disebut persekitaran atau bola buka atau cakram buka dari Z0. Dia itu berjari-jari yaitu epsilon. Jelas bahwa Z0 yaitu elemen daripada N epsilon. Z0 itu elemen dari N epsilon dari Z0 atau Z awal gitu ya. Titik awal. Titik pusat di sininya. Jika Z0 itu bukan merupakan elemen daripada persekitaran ini ya, persekitaran atau lingkungan daripada epsilon dari titik awal, maka diperoleh cakram buka tanpa pusat katanya. Jadi kalau ini bentuk ini adalah cakram buka dengan titik pusat, tapi ada lagi bentuk ini ya atau lingkungan yang terhapus, dia adalah cakram buka tanpa pusat gitu, tanpa pusat di sini ya. Dari Z0 dia punya jari-jari
tapi dia tidak punya pusat. Nah, kita perhatikan yang ini. Mungkin gambarnya kurang jelas ya. Kalau ini adalah bentuk dari ini nih. Ya. Mutlak Z dikurang Z0 kurang daripada epsilon. Berarti di sini adalah dia punya pusat yaitu Z0. Dia punya jari-jari dan sepanjang ini titik-titik ini adalah cakram buka nih semuanya nih. Cakram buka. Jadi lingkaran yang punya jari-jari yang sama ini gitu ya. Dia adalah cakram buka. Jadi sepanjang ini ya, ini ke sini dia punya jari-jari yang sama dengan pusat koordinat atau Z0-nya ya. Z0-nya sama gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau bentuknya seperti ini nih. Nah, dia bentuknya cakram buka tanpa pusat. Jadi pusatnya itu ini dia himpunan kosong. Ini Z0-nya itu kosong gitu ya. Jadi kayak konsepnya himpunan kosong. Dia tidak termasuk, pusatnya itu tidak termasuk. Tapi dia punya jari-jari gitu loh. Ini pusatnya di sini tapi Z0 itu tidak termasuk gitu loh. Atau titiknya ini tidak termasuk ke dalam himpunannya gitu. Tapi dia punya jari-jari di sini. Dari sini ke sini itu jari-jari. Ini adalah cakram buka tanpa pusat atau lingkungan yang terhapus. Nah, kalau ini cakram tertutup. Kalau ini kan dia untuk lingkungan nih. Lingkungan itu masih ada bolong-bolongnya. Kalau ini cakram tertutup. Gitu. Dia punya pusat koordinat dengan jari-jari. Nah, kalau yang ini adalah lingkaran. Sama kayak cakram tertutup gitu ya. Kalau cakram tertutup ini bagian ini yang diarsir ini penuh gitu. Ada isinya gitu. Kalau yang ini lingkaran ini di dalam ini tidak terarsir. Itu maksudnya adalah lingkaran. Kalau yang diarsir ini yang tertutup cakram tertutup ini adalah bentuknya dia diarsir. Nah, kalau cakram terbuka ini ya, cakram terbuka ini yang akan menghasilkan namanya nanti kalian kenal adalah titik interior, ada titik eksterior, ada titik limit, ada titik batas, ada pembatas gitu. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam pengertian-pengertian selanjutnya. Nah, di dalam cakram buka digunakan namanya dapat kita definisikan juga yaitu titik interior, titik eksterior, dan juga titik batas pada himpunan. Nah, kita akan mengenal apa itu tadi cakram buka yang yang dikatakan ini. Cakram buka dia memiliki titik pusat dan juga cakram buka yang tidak memiliki titik pusat. Oke. Nah, lihat di sini ini adalah N1I. Kalau kita jabarkan menjadi Z elemen dari bilangan kompleks di mana mutlak Z min I kurang daripada 1 gitu ya. Adalah daerah di dalam lingkaran yang dia berpusatnya adalah Z sama dengan I. Dia punya titik pusat rekan-rekan sekalian. Z sama dengan I. Dia juga punya jari-jari ya. Dia punya jari-jari, jari-jarinya adalah 1. Kalau kalian jabarkan sesuai dengan definisi waktu kalian belajar analisa real, bentuk mutlak ini menjadi apa? Min 1 kurang daripada Z min I kurang dari 1. Dia punya interval dari min 1 sampai dengan 1. Makanya dia punya titik pusatnya itu di Z sama dengan 1 nih. Z sama dengan 1. Kalau ini kalian jabarkan atau buka lagi materi bilangan real ya, materi analisa real. Nah, kalau kalian ingat mungkin kalau ada mutlak A kurang daripada 1, maka dia akan menjadi menjadi bentuk lainnya adalah min 1 kurang daripada A kurang daripada 1. Makanya dia punya jari-jari yaitu panjang intervalnya atau panjang jari-jarinya adalah 1 gitu. Nah, kalau konsep jari-jari jangan lupa kalau dia punya diameter dari min 1
sampai dengan 1, ya berarti jari-jarinya kan dia di tengah gitu ya, berarti setengah dari diameter gitu ya. Berarti dia punya jari-jari ada 1 dengan pusat koordinatnya adalah I gitu. Nah, kalau ini adalah bentuk dari cakram terhapus gitu ya, atau lingkungan yang terhapus, di mana N2 ini min 1 sama dengan Z elemen bilangan kompleks, di mana Z mutlak Z ditambah 1 lebih besar daripada 0. Mutlak Z ditambah 1 itu kurang daripada 2. Maka dari sini daerah di dalam lingkaran berpusat dia berpusat di Z sama dengan min 1. Dia punya jari-jari adalah 2 karena dia, kalau kita rentangkan intervalnya dari 0 sampai dengan 2, maka dia punya jari-jari ada 2, tapi dia tidak memuat titiknya gitu, tidak memuat min 1-nya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau ini kalian bisa perbesar gitu ya, ini yang ini tuh kosong gitu, Z0-nya itu nggak ada. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu dia punya titik Z0, dia berpusat. Kalau ini tidak berpusat gitu loh. Tapi dia sama-sama cakram buka gitu ya. Nah, yang lihatnya cakram buka dari mana? Bagian ini yang bagian yang putus-putus ini adalah cakram buka gitu. Nah, kalau ini cakram tutup gitu karena semuanya tertutup. Kalau ini cakram buka karena bentuknya adalah putus-putus. Oke. Kita lanjut lagi biar semakin paham. Di sini ada namanya, tadi katanya di sini kan cakram buka digunakan untuk mendefinisikan titik interior, titik eksterior, dan titik batas himpunan. Nah, yang digunakan itu cakram buka, bukan cakram tutup gitu ya. Nah, untuk kita menentukan titik interior secara pemahaman ya di dalam buku itu adalah suatu titik Z0. Dikatakan titik dalam ya. Titik dalam itu kita sebut juga titik interior dari suatu himpunan S jika terdapat suatu lingkungan dari Z0 yang memuat titik-titik di S gitu. Jadi di sini ada kata kuncinya, jika terdapat suatu lingkungan dari Z0 yang memuat titik-titik di S. Oke. Terus ada lagi titik eksterior. Titik eksterior adalah Z0 atau pusat titiknya ya, disebut titik luar atau eksterior dari S jika terdapat lingkungan dari Z0 yang tidak termuat di titik S gitu. Kalau yang tadi itu yang termuat, kalau ini tidak termuat. Eksterior itu di luar daripada cakram buka itu gitu ya. Nah, ada lagi namanya titik batas. Jika Z0 bukan titik luar atau kita sebut eksterior dan juga bukan titik dalam gitu. Jadi dia bukan titik luar atau dia bukan titik dalam dari himpunan S, maka atau semestanya gitu ya, maka disebut titik batas dari S. Dari sini dapat dimaknai titik batas adalah semua titik yang lingkungannya memuat titik di S dan tidak yang bukan di S. Jadi dia memuat titik di S dan juga titik yang bukan di S gitu loh. Yang pasti dia itu bukan titik luar dan juga titik dalam, tapi semua yang ada di dalam himpunan semestanya ya, itu yang termasuk, dia masuk di dalam titik batas gitu. Tapi selain titik interior dan juga titik eksterior, ada lagi pembatas. Pembatas itu adalah kumpulan semua titik batas, disebut pembatas atau boundary dari S. Contohnya di sini saya kasih contoh, yaitu di dalam buku mutlak Z
sama dengan 1. Maka mutlak Z sama dengan 1 ini adalah pembatas. Dia bernilai 1, udah pembatasnya adalah 1 gitu loh. Ataupun ada himpunan terbuka. Kalau himpunan terbuka kalian pasti sudah tahu ya. Di sini tanpa sama dengan gitu ya. Jadi di sini adalah mutlak mutlak Z kurang daripada 1, maka dia himpunan terbuka. Ada lagi himpunan tertutup ketika dia diberikan tanda sama dengan gitu. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contoh yang pertama nih ya. Di contoh yang pertama ini, jika A sama dengan Z elemen dari suatu bilangan kompleks dengan mutlak Z kurang daripada 2. Oke. Maka kalau kita lihat sini, dia ya merupakan himpunan A itu merupakan himpunan terbuka, ya benar ya kan? Dia merupakan himpunan terbuka dengan titik interior, ya titik interior A. Kita lihat sini, karena dia terbuka, berarti ini termasuk semua nih, ya ini termasuk semua. Ini adalah titik interior yang ada di dalam. Berarti yang ada di dalam itu dari mutlak Z kurang daripada 2. Kalau kita jabarkan, itu intervalnya itu, dia itu dari min 2 sampai dengan 2. Tapi min 2 dan juga 2 itu tidak termasuk gitu ya. Oke? Kita bisa bayangkan dari mutlak Z ini sesuai dengan definisi yang kalian pahami pada saat mata kuliah analisa real, maka ketika ada bentuknya mutlak Z kurang daripada 2, maka dia dia menjadi interval. Intervalnya itu dari min 2 kurang daripada Z kurang daripada 2. Oke, maka interiornya yang ada di dalamnya juga sama. Dia berada di dalamnya itu dari min 2 sampai dengan 2 gitu. Dari min 2 sampai dengan 2 berarti di dalamnya itu, karena dia adalah bilangan kompleks, banyak banget tuh. Di dalam min 2 itu ada min 1 misalkan, ada akar 1 gitu. Dia juga di dalamnya ada imajinernya juga gitu. Ada akar min 1 gitu sepanjang interval ini gitu. Nah, terus dilanjutkan lagi. Titik batasnya, dia punya titik batas. Nah, kalau secara definisi, titik batas itu bukan titik luar dan juga bukan titik dalam. Maka diambillah, ya kan? Diambillah yang lebih besar atau sama dengan 2 dari interval ini. Maka kalau kita bisa pahami di sini, yang lebih besar atau sama dengan 2 itu, dia itu dia itu terletak ada 2 kemungkinan. Dia itu bisa lebih kecil daripada min 2 ya, atau dia itu bisa lebih besar atau sama dengan 2 gitu. Jadi di sini ada 2 kemungkinan. Dia bisa lebih kecil daripada min 2 karena bentuknya mutlak. Mutlak itu secara kemungkinan itu bisa dia bernilai negatif, dia juga bisa bernilai positif gitu. Dia bisa lebih kecil daripada min 2 dan dia juga bisa lebih besar daripada 2 gitu. Nah, ada lagi titik batas atau limit. Kalau ini titik batas, ada lagi limit. Kalau kita analogikan, limit itu mendekati. Kalau batas itu dia ada jarak, nah di sini ada limit yang paling mendekati gitu, yang paling mentok. Nah, kalau kita bayangkan kayak nyerempet gitu, yang nyerempet tapi tidak menyentuh gitu ya. Beda sama kalau kalian menanalogikan berkendara, aduh saya keserempet gitu loh, berarti kena gitu. Kalau limit ini dia menyerempet tapi tidak kena, tapi mendekati sekali gitu loh, mendekati sekali, paling dekat gitu loh. Nah, dari interval A ini ya, yang paling mendekati, yang paling mentok yaitu dia berada di interval dari Z elemen bilangan kompleks, di mana mutlak Z itu kurang dari atau sama dengan 2. Ini paling mentok untuk interval ini, atau limitnya adalah ini gitu ya. Gitu.
Ini adalah limit atau A0-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa batas atau pembatasnya. Pembatas daripada ini ya, daripada himpunan A ini yaitu sama dengan 2 pembatasnya. Ini mutlak Z itu sama dengan 2 sesuai dengan ini. Dia pembatas, berarti bisa kita simpulkan himpunan ini tertutup dan juga terbatas gitu ya. Karena sudah dikasih tahu di sini dia tertutup, himpunan ini terbuka, himpunan ini terbuka dan juga dia terbatas. Oke, biar semakin keren kita masuk lagi ke contoh kedua. Pada contoh kedua ini bisa kalian pahami himpunannya sama. Saya masih menggunakan himpunan A. Jika A sama dengan Z elemen bilangan kompleks, di mana imajiner Z itu lebih besar atau sama dengan 1 dan imajiner Z itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita pahami himpunan A merupakan himpunan tertutup. Kok bisa tertutup? Nah, lihat ini tanda sama dengan ini. Ini artinya dia himpunannya tertutup. Dengan titik interior A, ya, kalau titik interior itu berada di dalam. Biarpun dia tertutup, dia berada di dalam. Maka ini tetap sama. Dia berubah tanda menjadi kurang dari saja, jadi dia berada di dalamnya. Imajiner Z lebih besar daripada 1 dan imajiner Z-nya juga kurang daripada 3. Himpunan A ya, dia tidak terbatas. Kok bisa dia tidak terbatas? Kita lihat di sini. A komplement atau ya, selain dari interiornya, A komplementnya ya, berarti dia lawannya kan. Nah, berarti di sini kalau dia imajiner Z lebih besar daripada 1, maka di sini imajiner Z itu kurang daripada 1. Nah, kalau imajiner Z di sini adalah kurang daripada 3, maka di sini imajiner Z-nya lebih dari 3. Gitu. Maka dia dikatakan dia tidak terbatas karena di sini kurang dari, rekan-rekan, kurang daripada. Jadi kalau di sini posisinya adalah koordinat imajiner, maka dia sepanjang itu gitu kan. Maka dikatakan dia tidak terbatas untuk imajiner kurang daripada 1 dan imajinernya yang lebih besar daripada 3. Dia tidak terbatas. Nah, untuk titik limit nolnya atau titik limit yang terdekatnya dia ada di sini nih. Di imajiner Z lebih besar daripada 1 dan imajiner Z kurang daripada 3. Itu yang paling mendekati sekali. Dan pembatasnya jelas sekali. Kalau pembatasnya di sini kita bisa lihat dari himpunan A gitu kan. Pembatasnya di sini adalah 1 dan juga pembatasnya adalah 3. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan, himpunan A untuk soal nomor 2 ini adalah himpunan tertutup dan juga dia adalah himpunan yang tidak terbatas. Gitu. Nah, kita lihat lagi contoh ketiga. Nah, kalau contoh ketiga ini kita bisa lihat di sini dia terbuka, di sini dia tertutup. Maka saya bisa tuliskan di sini himpunan A bukan himpunan terbuka karena dia ada bagian yang tertutup, dan juga dia bukan himpunan yang dikatakan tertutup karena ada bagian terbuka. Nah, dengan titik interiornya ya, interior A sama dengan Z elemen dari suatu bilangan kompleks ya. Nah, interior itu ada di dalam karena dia posisinya dia interval, kalau dikatakan dia setengah terbuka gitu ya, atau setengah tertutup, maka interior tetap dia tandanya adalah kurang dari, dia posisinya di dalam. Nah, di sini nilai dari mutlak Z min 1, saya ulangi, mutlak Z dikurang 1 lebih besar daripada 1 dan mutlak Z dikurang 1 lebih kecil daripada 3 untuk nilai interior A. Nah,
Dilanjutkan, himpunan A merupakan himpunan terbatas. Kok bisa himpunan dia terbatas? Karena kita bisa lihat di sini ada dua. Untuk batas yang pertama itu, yaitu dia berada di dalam mutlak Z min 1 kurang dari atau sama dengan 1. Berarti kalau dia ada di intervalnya, dia ada di dalam nih. Dia ada di antara min 1 dan juga 1. Dan yang kedua, mutlak Z dikurang 1 lebih besar daripada 3. Berarti dia berada di antara interval min 3 sampai dengan 3. Maka dikatakan di himpunannya dia terbatas gitu. Biarpun nggak seluruhnya mencerminkan kayak ini nih sebenarnya tidak sesuai dengan definisi, tapi yang bagian ini dia terbatas gitu. Kalau ini dia kemungkinan tak terbatas tapi dia mencerminkan dia terbatas itu yang ini gitu. Di bagian mutlak Z min 1 kurang daripada atau sama dengan 1. Terus dilanjutkan lagi, ada lagi limit yang paling mendekatinya atau limit A0-nya, yaitu di antara interval 1 sampai dengan 3. Jadi dia mendekati 1 dan juga yang paling mendekati limitnya adalah 3. Untuk himpunan ini dia tidak akan di luar daripada itu gitu ya. Untuk pembatasnya juga sama, pembatasnya di sini 1 dan juga pembatasnya di sini sama dengan ya pemirsa. Ini sama dengan, bukan kurang dari atau sama dengan, tapi ini sama dengan 3. Gitu. Jadi mutlak Z min 1 sama dengan 1 dan mutlak Z min 1 sama dengan 3. Oke. Jadi kita bisa simpulkan himpunan A yang ketiga ini merupakan himpunan yang bukan himpunan yang terbuka dan juga bukan himpunan tertutup, dan himpunan A ini merupakan himpunan yang terbatas. Oke, untuk contoh yang keempat dan contoh terakhir pada pertemuan kali ini, ya, di sini saya berikan jika A sama dengan Z elemen dari suatu bilangan kompleks di mana real Z lebih dari atau sama dengan min 1. Karena di sini kita lihat sini, karena di sini adalah tandanya sama dengan, maka dia jelas sekali himpunan tertutup. Oke. Titik interior, kita lihat interior itu yang ada di dalam, berarti tanda kurang darinya, tanda sama dengannya menghilang, dia menjadi Z elemen C atau suatu bilangan kompleks di mana real Z lebih dari min 1. Terus berarti kalau titik himpunan A merupakan himpunan yang tidak terbatas gitu kan, karena yang lebih besar daripada min 1 itu banyak gitu kan, apalagi bilangan real, maka dikatakan dia itu tidak terbatas gitu di antara min 1. Jadi kalau kita analogikan real Z itu adalah, anggap aja kita bayangkan ada suatu bilangan real gitu ya, lebih besar daripada min 1, min 2 0 1 2 akar 4 gitu kan, dia lebih besar, maka dikatakan dia tidak terbatas gitu. Nah, untuk limit batasnya ya, untuk limit batasnya itu dia berada sesuai dengan soal ya, real Z lebih besar atau sama dengan min 1. Dia yang paling mendekati yaitu lebih besar daripada min 1 gitu untuk limit batasnya. Dan pembatasnya tentu saja pembatasnya yaitu min 1 gitu. Maka kita bisa simpulkan himpunan A ini merupakan himpunan yang tertutup dan juga himpunan yang tidak terbatas. Oke, itu penjelasan dari saya untuk materi kedua kita. Selamat menyimak penjelasannya, selamat menonton, selamat mengerjakan 2 soal yang saya berikan di awal.
saya cukupkan untuk penjelasan di video ini. Kita akan lanjutkan di dalam sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.